Ketika Rasulullah ditimpa kesedihan bertubi-tubi di mana sang istri tercinta Sayyidah Khadijah meninggal dunia dan sang paman Abu Thalib juga meninggal dunia, Rasulullah sangat kehilangan dua sosok yang selama itu mendukung dakwahnya. Tidak berhenti sampai di situ, beliau juga mendapat cobaan bertubi-tubi dari kaum kafir Quraisy yang menolak dakwahnya. Sampai pada akhirnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghibur Rasulullah dengan memperjalankannya dalam satu malam. Pada malam itu, malaikat Jibril datang menemui Rasulullah bersama malaikat Mikail dan satu malaikat lagi yang membawa air Zam-Zam. Ketiga malaikat itu melakukan operasi pembelahan dada, menyucikan hati Rasulullah dari keburukan dengan air Zam-Zam dan memenuhinya dengan berbagai kebaikan, mulai dari pengetahuan, keyakinan, hingga keislamannya. Setelah itu Rasulullah diajak untuk menaiki kendaraan yang bernama Buraq. Perjalanan pun dimulai dari Masjidil Haram. Beliau terbang bersama malaikat Jibril menaiki Buraq dan singgah di kota Madinah. Kemudian malaikat Jibril menjelaskan bahwa Rasulullah nantinya akan berhijrah ke kota itu. Lalu keduanya melaksanakan sholat 2 rakaat. Kemudian malaikat Jibril dan Rasulullah singgah di kota Madian, di mana tempat itu Nabi Musa bersembunyi dari kejaran Fir'aun. Lalu keduanya juga melaksanakan sholat 2 rakaat di tempat tersebut. Selanjutnya, malaikat Jibril dan Rasulullah singgah ke Tur Sina, tempat di mana Nabi Musa alaihi salam berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lalu melaksanakan sholat 2 rakaat. Perjalanan Isra pun dilanjutkan oleh malaikat Jibril dan Rasulullah. Beliau kemudian singgah di kota Bethlehem, di mana tempat itu Nabi Isa alaihi salam lahir dari perempuan suci bernama Maryam, dan beliau pun sholat 2 rakaat di sana. Dan tibalah Rasulullah singgah di tempat terakhir di Masjidil Aqsa. Beliau di sana bertemu dengan para nabi dan rasul terdahulu. Lalu kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengimami sholat 2 rakaat di Masjidil Aqsa sebelum akhirnya malaikat Jibril membawanya ke langit ke-7 yang disebut perjalanan Mi'raj untuk bertemu suatu zat yang luar biasa. Setelah Rasulullah bersinggah
kemudian menjawab salam Rasulullah serta menyambut, "Selamat datang anak yang soleh dan Nabi yang soleh." Kemudian Nabi Ibrahim berpesan kepada Nabi Muhammad, "Wahai Muhammad, perintahkanlah kepada umatmu supaya perbanyak menanam pohon surga, karena sesungguhnya tanah surga sangat luas dan subur." Rasulullah kemudian bertanya, "Apakah pohon surga itu?" Pohon surga itu ialah kalimat La haula wa la quwwata illa billah. Saat Rasulullah tiba di langit ketujuh untuk meminta keringanan dalam perintah solat tersebut. Sampai pada akhirnya Rasulullah menerima perintah solat hanya 5 waktu dalam sehari, kemudian turun dan menemui Nabi Musa. Dan saat itu juga Nabi Musa kembali menyarankan Rasulullah untuk kembali menghadap Allah meminta keringanan lagi. Namun Rasulullah enggan melakukan itu karena malu kepada Allah yang sudah 9 kali bolak-balik meminta keringanan. Dengan senyumnya Rasulullah berkata, "Aku sudah diberikan oleh Allah yang paling pokok 5 waktu. Dan Allah telah menetapkan untuk setiap satu waktu itu bernilai 10 waktu. Di tanggal 27 Rajab ini, di mana malam itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mendapatkan hadiah dari Allah untuk umatnya berupa solat wajib 5 waktu. Maka dari itu sahabat yang dirahmati Allah, jangan pernah mengabaikan hadiah dari Allah ini yaitu solat. Karena solat adalah tiang agama. Maka siapa yang mendirikan solat berarti ia menegakkan sendi-sendi agama. Dan siapa yang meninggalkan solat berarti ia telah meruntuhkan sendi-sendi agama.